Selamat malam, Shalom. Kalau tidak salah malam ini harusnya Ibu Esther. Namun saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau saya yang menggantikan. Menggantikannya itu tidak disengaja. Itu peristiwa yang sangat alami. Itu aja. Sebab sesetia apapun kita, setaat apapun kita, tidak bisa dijamin bahwa kita tidak akan sakit. Sekalipun kita mau, kita tidak sakit-sakit. Tapi saudara, kalau tidak sakit-sakit nanti tidak mati-mati loh. Iya. Nanti kalau nggak mati-mati, saudara repot. Ya. Saya soalnya lebih suka mati daripada menanti jemputan Tuhan dalam kategori rapture. Sebab itu dakdikduk loh. Saya ini terangkat apa enggak? Kalau ditanya, semua itu yakin loh. Tapi begitu saya melihat, saya coba mempelajari kriteria. Saya ambil contoh aja kriteria Nuh, itu yang diangkat berat. Berat. Satu aja yang garis bawahi. Kenapa dia diangkat? Karena Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, kita lebih banyak bergaul dengan siapa? Tapi kalau kita mati, itu ayatnya jelas. Berbahagialah mereka yang mati di dalam, karena mereka dilepaskan, dibebaskan dari segala jeri lelah. Mantap. Mazmur bilang berharga di mata. Wah, hebat loh saudara. Sampai Paulus bilang apa? Kalau seperti ini, bagiku hidup adalah Kristus. Lalu kemudian mati adalah. Sebab saya lagi apal-apal ini persiapan mau khotbah dari sini, habis dari sini mau khotbah orang mau mati. Ya, karena tadi saya bingung di kamar rawat istri saya kok berdatangan orang 3 penyakit kanker datang, 2 udah parah habis. Yang satu malah mau dibaptis malam ini. Saya bilang kita udah gak bisa pakai SOP kita, tapi kita pakai simbolik. Ya, katanya istrinya bilang, Pak, 23 tahun saya berjuang untuk dia bertobat. Baru hari Selasa kemarin dia bertobat. Mau terima Tuhan Yesus, dengan hatinya dia percaya, dengan mulut dia mengaku. Terus tadi di ruang gawat RIGD dia sudah linglung, sudah sulit antara kenal dan tidak kenal orang. Saya bilang yang begini paling enak. Begitu percaya Tuhan mati, kita ini yang masih susah. Besok bisa tersandung. Bisa enggak? Bisa, makanya rajin-rajin ikut Pak Sutri. Promosi. Ya, puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari, saya mau khotbah tentang topiknya terlalu klasik, tapi jangan a priori dulu ya. Ya, topiknya klasik, doa. Tuh langsung lemas, ya a priori saudara. Ini topiknya lain dari yang lain. Ini sebuah revelation. Benar-benar grace. Ini ya grace dalam arti anugerah sama grace yang masih up to date. Markus pasal 1 ayat 35. Mari perhatikan. Saya sendiri tercengang-cengang begitu Tuhan kasihkan hikmat ini. Markus 1 ayat 35, perhatikan baik-baik. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46.
firman Tuhan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa di waktu yang tidak sama, tempat yang tidak sama, situasi dan kondisi juga tidak sama. Yang sama adalah orangnya dan yang dilakukannya. Saya sudah nggak bisa hitung ayat ini berapa kali tamat aku baca. Tapi dengan jujur banget nih, baru 1 bulan lalu saya menjadi penasaran, lalu coba mengkritisi ayat ini, khususnya ayat 35. Kenapa kok ada semacam sesuatu yang berproses di sana? Padahal cuma berdoa. Urusannya tuh cuma doa. Berproses itu begini. Saya sangat percaya saudara kalau bangun pagi sekalipun terburu-buru tetap berdoa. Amin. Namun coba perhatikan ini. Yesus bangun pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu kalau orang Manado bilang itu pagi-pagi buta. Kalau dia lagi belajar bahasa Inggris disebutnya itu morning blind. Kira-kira begitulah. Tatkala Tuhan Yesus bangun di pagi-pagi yang masih gelap banget, mungkin menjadi kebiasaan, menjadi tradisi sebelum melakukan kegiatan aktivitas Yesus berdoa. Persoalannya di sini bukan soal dia berdoanya. Yang pertama, dia pergi keluar rumah. Saya tanya, kita berdoa perlu keluar rumah nggak sih? Kalau cuma berdoa, apa di dalam rumah kurang cukup? Sesempit apapun rumah kita, apa kurang sepi? Apalagi yang rumahnya gede. Sudah dia keluar, coba perhatikan, cari tempat yang bingung saya. Sungguh bingung. Kok begini ya? Kok bisa begini ya? Kenapa saya baru ini ayat itu loh. Wah, ini ya dalam perspektif bahasa yang negatif, tetapi artian positif gini. Kenapa ini jadi begini? Ini pasti ada nggak beres ini. Saya harus cari tahu biar beres. Bukan di Tuhan Yesus yang disayanya. Sebab saya kan kalau bangun ya udah doa aja. Ini urusannya apa mesti keluar dari rumah, lalu kemudian cari tempat yang sunyi. Lalu saya hantar saudara ke pasal 6 ayat 46. Perhatikan. Tatkala Tuhan Yesus melakukan kegiatan bersama murid-muridnya, and then finish, saudaraku, Tuhan bilang gini, kalian duluan deh, aku belakangan. Lalu murid-murid itu berangkat duluan. Tatkala mereka sudah berangkat, Tuhan Yesus sudah tidak ada siapa lagi. Tinggallah dia dalam kesendirian. Lagi-lagi dia berdoa. Persoalannya, kenapa harus pakai naik ke bukit? Bingung kan saya? Kira-kira kalau SOP begini itu diterapkan di Jakarta, pusing nggak? Pusing nggak cari bukit di mana saudara? Hah? Kalau kita telak-telak letter begitu, cari bukit di mana? Ya ampun, bisa dipecat semua kita nih kalau kita mesti ke puncak dulu, ya kan? Apakah setiap rumah kita bikinin bukit? Tapi nggak sepi juga. Saya coba mengkritisi. Di dalam kepenasaran saya bilang, Tuhan, kasarnya ini, saya ini mungkin terlalu kurang ajar, tapi saya nggak mau tahu. Saya ingin tahu. Ternyata itu mendorong saya. Saya ini tipe pendeta yang tidak betah berdoa. Dan ini sangat membantu, mendorong, memotivasi saya. Jadi
yang muncul itu kalimatnya begini. Bagi seorang pribadi Yesus, berdoa itu merupakan sesuatu yang teramat sangat penting. Kalau dikalimatkan dengan bahasa yang biar pendetanya agak kelihatan sedikit pintar, itu kira-kira, for Jesus, prayer is the most important. Kira-kira begitu. And then, how about you? Emangnya kalau sudah orang Pantai Kosta itu sudah jago berdoa? Belum tentu. Kalau saudara sudah jago berdoa, Tuhan tidak ganti pengkhotbahnya, lalu khotbah tentang doa. Itu keyakinan saya. Kalau saya lebih kasar lagi, gara-gara cuma mau tentang doa, kenapa istri saya harus sakit dulu? Sehingga saya harus khotbah di sini. Banyak hal yang dipandang Yesus itu penting. A penting, B penting, C penting, D penting, seterusnya penting. Tapi dari seluruh yang penting itu, dia mau beritahu sama saya dan saudara, ada jauh yang lebih penting bagi Yesus, yaitu berdoa. Ini yang penting menjadi tidak penting kalau aku tidak berdoa. Wow, itu meremah seperti itu. Karena Tuhan sudah bicara tentang penting. Saudara pikir berhenti saya punya jiwa dan pikiran kritis, tambah penasaran. Kalau penting, di mana letak pentingnya itu? Waduh, lalu poin-poinnya mewarnai. Di dalam saya kalau baca bukunya Coyonggi, dia bicara tentang disitulah kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam alam dimensi. Sepertinya kita tidak sedang ada di bumi. Makanya saya nggak aneh kalau ada lagu yang disyairkan, oh indahnya bisa rasakan benar hadirat Tuhan, engkau merasa tidak sedang ada di bumi, engkau ada di alam dimensi keempat dan seterusnya. Kau rasakan kedekatan yang sangat pribadi dengan Allah, dan itu yang menenteramkan, mengalir. Yang pertama, saudaraku, menjadikan doa itu penting. Yang pertama, karena doa telah dijadikan Allah sebagai bagian dari jalur khusus. Doa adalah bagian dari jalur khusus. Argumentasinya begini. Seandainya saudara C tiba-tiba mendadak-dadak dipanggil SBY jumpa, senang nggak? Senang nggak? Senang, karena kalau sudah dipanggil begitu dia nggak mungkin, karena waktunya SBY itu terlalu penting. Sementara Jakarta macet, apa yang terjadi? Dikirimlah forwarder untuk mengawal dia. Dan itu adalah kehormatan. Dan saudara mau tahu, sebuah kehormatan bagi saya dan bagi saudara, karena kita bisa datang langsung kepada Allah. Dan cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan kau temukan ayat kecuali hanya melalui doa saudara dan saya bisa langsung kepada Allah.
hanya melalui doa. Dan melalui doa itu sendiri, status kita langsung berubah saat itu. Totalitas. Jika mengacu pada ayat Matius 6 ayat 9, judul perikopnya adalah doa Bapa kami. Padahal judulnya itu tidak doa Bapa kami. Yang betul judulnya itu, saya tidak tahu disimpelkan oleh LAI, judulnya itu panjang. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan ajarkan doa, dia bilang begini, kalau kamu mau berdoa, berdoalah seperti ini. Katakan, Bapa kami yang di... Tatkala saya berkata, Bapa kami yang di surga, saya berubah nggak statusnya? Berubah nggak statusnya? Saya bisa nangkap? Berubah nggak? Total. Jadi siapanya? Nah, saudara bayangkan, Allah membuat suatu jalur. Jangan bicara ada setan di situ. Malaikat ada tidak ada. Malaikat tidak boleh tahu, kecuali anak dan bapa. Makanya Yesus begitu menjaga sebuah privasi tatkala dia mau berhubungan dengan Bapa. Wah, saya bilang rugi dong kalau saya nggak doa. Kenapa? Karena tidak ada jalur yang lebih hebat. Pemprov ini saking stresnya dan frustrasi, bahkan cenderung depresi. Sekarang dia kenakan apa? Denda 500.000 dan denda 1 juta bagi pembandel-pembandel yang masuk jalur khusus busway. Tak terkecuali pendeta sekalipun. Saya nggak ngebayang saudara kalau ada yang naik motor bandel 4 kali aja ketangkap dalam 1 bulan, istri anak tidak makan. 2 juta. Karena UMR kan belum diterapkan kan. 2,4 kan baru tahun depan kan DKI kan. Jadi sekarang kan masih di bawah 2. Jadi 4 kali ketangkap naik motor, ke kantor jalan kaki, istri anak nggak makan. Sekalipun ada jalur busway, bisa ada yang nyelonong. Tetapi jalur khusus yang Allah buat, bumi surga, surga bumi, itu benar-benar very clean. Nggak ada bakteri di situ, nggak ada virus di situ, nggak ada baksil di situ. Jangankan setan, malaikat aja tidak boleh tahu apa yang diperbincangkan antara anak dan bapa. Kalau saya pakai bahasa yang ekstrim, emangnya tuh malaikat siapa? Bahasa ekstrimnya, pembantunya Allah. Lalu Allah itu apanya kita? Bapa. Boleh nggak ini pembantu tahu saya mau ngomong apa dengan Bapak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan carikan saya ayat mana yang dapat berkata saya bisa direct to God. Nggak ada. Cuma doa Bapa kami yang di surga. Oh anak. Nah, disitulah terjadi. Makanya saya bilang sama jemaat, setelah saya tahu ini, tolong doa jangan teriak-teriak, tetangga nggak boleh tahu. Apalagi pakai mic gede-gede. Doa yang alkitabiah, tahu nggak? Saya dapat terima apa? Lihat cara dukun berdoa. Dukun kalau doa begini, kedengaran nggak? Padahal saya udah pakai mic nih. Nggak kedengaran ya? Ya buat apa sih saudara dengar? Padahal yang menguping banyak kan? Termasuk setan kan? Nah ini banyak yang nggak tahu. Waduh, waktu itu meremah. Saya manggut-manggut, geleng-geleng kepala, artinya kagum gitu loh. Manggut-manggut mengerti, geleng, kagum. Waduh, luar biasa. Itu yang pertama. Doa menjadi penting.
Yang kedua, di mana letak pentingnya? Sehingga Yesus harus seperti itu berdoa. Markus pasal 14, kalau tadi kan Matius 6 ayat 9. Markus 14 ayat 38. Ini inti khotbah saya dari sini. Justru ini yang lama. Di hadiratun lama mengalir. Mudah-mudahan keingat semua. Nah, walaupun ada di catatan, saudaraku, saya ini bukan pengkhotbah gaya ceramah, tidak bisa. Pengkhotbah praktis. Perhatikan baik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada waktu saya sedang merasakan ada di alam dimensi, ayat ini muncul. Pentingnya doa, karena itu merupakan bagian dari berjaga-jaga. Terus ditambah dengan ayat ini. Tahu nggak kenapa banyak pendeta jatuh dalam pencobaan? Bukan jemaat loh. Tahu nggak mengapa banyak pendeta jatuh ke dalam pencobaan? Padahal mereka itu hebat. Muncul satu pertanyaan, jadi saya bertanya juga, kenapa? Ayat ini sudah cukup lengkap alasannya dan begitu argumentatif. Disebut doa itu penting karena bagian dari berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Agar supaya kita tidak jatuh. Apa penyebab kejatuhan kita? Sudah dijawab. Roh memang penurut. Kenapa roh itu penurut? Karena asalnya dari Allah. Tahukah saudara, waktu kita diciptakan sudah terbentuk luar biasa, segambar dengan Allah. Namun kan belum hidup. Betul? Kapan hidupnya? Roh. Makanya roh itu persoalannya muncul. Hidup ini ada roh, tapi ada juga apa? Nah, ternyata kalau saudara pergi timbang, tulangnya dikeluarin, tinggal dagingnya juga dipisahin, dari tubuh ini beratan apa? Nah, jadi tahu nggak, kita ini disalut, dibungkus bukan dengan kemuliaan, tapi dengan kelemahan. Jangan bicara orang gemuk, orang kurus saja terletak daging yang lebih banyak di tubuhnya. Apalagi yang gemuk. Satu ketika iblis itu pergi ke surga ngadu. Tuhan, nggak sanggup lagi aku. Saya ini baru ngerti. Iblis nggak sanggup kenapa? Menghadapi orang Kristen. Loh, kok bisa? Kenapa mereka imannya kuat? Bukan. Rohaninya dewasa? Enggak. Loh, kenapa kamu nggak sanggup? Setiap kali mereka berbuat dosa, kepergok, bilangnya apa? Gara-gara setan. Sungguh mati Tuhan, aku tidak ikutan. Tapi selalu sasaran tembak. Jadi kambing putih, kambing hitam, kambing belang-belang. Ini dasar setan. Ibu berantem sama suami, lalu bilang, aduh dasar setan, pagi-pagi goda ribut. Padahal tahu nggak, setan bilang, aku udah ikutan Tuhan. Apa benar ini? Ternyata memang benar, saudara. Saya harus buat pembuktian. Mari tolong buka Yakobus pasal 4 ayat 1. Perhatikan baik-baik para pasutri. Ini biang keladinya di sini. Kenapa disuruh berjaga-jaga? Karena bagian dari doa itu berjaga-jaga. Kenapa disuruh berdoa? Dari berdoa kita berjaga-jaga. Kalau kita sering berjaga-jaga, kita tidak mudah jatuh.
daging yang lemah ini begitu dominan. Nah ini jawabannya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tunggu dulu, saya mau tanya. Bu, Pak, pernah berantem nggak? Jawab aja lebih lugas lah, sering. Kadang cuma masalah tahu kosong ribut kan? Ribut kan? Saya tanya, waktu bapak ibu ribut suami istri, ada setannya nggak di situ? Apa setan yang bikin saudara ribut? Ini loh jawabannya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam, bukan di dalam setan loh. Waduh, waktu ini ayat ini mengalir. Jadi kalau saya ngamuk, itu bukan urusan setan, urusan sayanya. Saya tanya, engkau lewat lalu lihat saya marah-marah, ngamuk-ngamuk, bilang apa? Kan pendeta kan? Khotbahnya justru lumayan loh, tapi kelakuannya lebih lumayan lagi. Lalu saudara bilang, oh pasti dia kerasukan setan. Begitu? Paulus bilang apa dalam Galatia pasal 5? Kita hafal semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, agar kamu tidak mengikuti keinginan daging. Kalau saya langsung terjemahkan, agar kamu tidak mengikuti keinginan si lemah itu. Daging sama dengan lemah. Nah repotnya kenapa kita sering jatuh, karena kita terlalu fokus memanjakan yang lemah itu. Tak terkecuali pendeta. Saya bilang pendeta itu jatuh di dosa murahan itu berzina. Itu dosa paling murah. Kalau mau berdosa yang keren dikit dong. Kayak Lucifer, nggak tanggung-tanggung, mau kudeta kedudukan Allah. Nah, itu dia. Saya tanya, kalau bapak-bapak itu berzina dengan perempuan yang bukan istrinya, tolong ngomong sama saya, tolong. Apakah itu karena setan? Nggak ada setan di sana. Yang adanya apa? Nafsu yang berjuang. Itu lumayan tuh, keren, dia mau lagi. Bini lu kan jelek, sikat. Gayanya berdoa, Tuhan jauhkanlah hamba dari pencobaan ini. Ujung-ujungnya jadilah. Susah kalau begini. Saya tidak percaya saudara pengen jatuh, namun sering jatuh. Meredam hal kecil tidak jadi besar, justru sebaliknya hal besar itu makin dikecil sampai hilang tatkala kita menyadari. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada kira-kira yang pengen jatuh, tolong angkat tangan, biar saya undang maju ke depan berlutut. Nggak ada memang. Kalau ditanya kita nggak ada. Tapi kita sering, kalau kita jatuh, ya saudaraku, mau dosa kecil kayak dosa besar, lalu kita kambing hitamkan jalan. Jadi tolonglah, itu sudah tertekan itu setan itu sekarang. Tolonglah, biar dia hidup senang. Padahal setan bilang, saya kan gak godain dia. Justru saya tawarin itu kekayaan, kayak Tuhan Yesus ditawarin apa? Dianya yang jatuh, dia yang ribut, dia yang berantem, sayanya yang kena. Gimana sih itu Tuhan? Coba sampai begitu tuh, sampai melo banget tuh, lebay itu setan. Wah saudara, gara-gara kita punya ulah. Salah satu kiat untuk menjamin orang bisa hidup tentram, tenang, dan damai, bukan karena duitnya banyak, bukan karena harta. Harta itu cuma yang kesekian urutannya,
Dan kontribusi itu nggak begitu signifikan membawa manusia itu bisa hidup enjoy. Nih, orang bisa tenang, hidup enak kalau di dalam diri orang itu nggak ada yang begini-begini, keki, kesel, sebel, marah, ngamuk, pahitan, dendam. Itu baru orang bisa tenang. Amin. Saudara mau seperti itu? Dengarkan ayat ini berkaitan dengan poin 2. Ayat ini berbunyi begini: kasihilah mu dan berdoalah untuk coba saudara ketemu musuhmu, mukanya bisa senang. Tahu nggak, musuh itu nggak ada di masjid, ada di sama-sama gereja sini. Saya mau kasih ilustrasinya begini. Percaya nggak saudara, kalau pakai ukuran manusia Yesus, tiap hari waktu Yesus di bumi bisa gampar orang nggak? Bisa nggak? Bisa. Yang paling kena sasaran digampar itu sama tokoh-tokoh ahli Taurat, Farisian, Sadukisme, karena mereka yang suka bikin Yesus kesel, sebel, keki, cenderung intonasinya meninggi. Tapi mana ada ayat yang menyebutkan maka emosilah Yesus lalu gampar orang? Ada? Ada? Nggak ada. Tahu nggak di mana rasanya? Before and after Jesus pray. Jadi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan hari lepas hari, dia always selalu berdoa. And then, saudara, setiap ada ruang itu bukan ruangan, ruang, kesempatan, dia tidak gunakan untuk yang lain kecuali apa? Makanya jatuh-jatuh dia sebagai manusia 100%. Jadi begitu dia ketemu dengan yang suka mencela dia ketemu dengan yang suka mengejek dia selalu damai, senyum. Saudara, bagaimana? Nggak usah bicara yang agak jauh sedikit, yang tidur seranjang dengan Anda. Kadang-kadang kan istri kesel sama suami, betul? Saya pernah dengar, Pak, gua kalau kesel lihat laki gua, aduh males gua lihat tampangnya kayak setan. Kok bisa? Ya ada istri lihat wajah suami kayak lihat setan. Kenapa itu? Nah, itu ukurannya, parameternya sudah terlalu sebel. Nah, Tuhan kasih cara mensiasatinya apa? Saya baru tahu kenapa istri saya itu suka aja terus sama saya, senang dan happy aja dengan saya. Karena dia termasuk manusia yang suka dan terus berdoa. Sehingga biar saya macam-macam, dia mah enjoy aja. Sebab kalau memperhatikan Tunoli bisa gila, gue kata gitu. Dia bisa enjoy aja. Orang model Nodi itu cuma bisa dibawa dengan apa? Dengan enjoy. Nah, itulah yang saya mau kasih tahu. Kira-kira beralasan nggak kalau tiap hari kita diketok sama Tuhan Yesus? Beralasan nggak? Beralasan nggak? Tapi diketok sama Tuhan Yesus? Ya enggak. Kata kalau diketok mampus nggak? Tuhan Yesus itu punya ukuran. Ini diketok untuk mampus atau diketok untuk cuma Tuhan Yesus itu nggak pernah ketok kita. Padahal dia bisa nggak sebel, kesel terus menerus tiap hari lihat kita dengan tingkah laku kita. Tapi kenapa dia nggak lakukan?
lakukan? Ya rahasia. Iya itu lagi. Tahu nggak Yesus ada di mana sekarang? Di surga. Di mana posisinya? Sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ngapain? Main catur. Nah, makanya kita ini kalau lihat tingkah laku jadi musuh pemerintahnya Yesus. Tapi kenapa dia bisa enjoy, dia bisa senang sekalipun kita dilihat dari tingkah laku kita bagaikan musuh? Karena dia berdoa. Coba kalau saudara inventarisir semua yang bikin engkau kesel, sebel, semua. Setelah saya tahu ini, tahu nggak? Ada katanya nggak perlu diriwayat, saya riwayat. Ini orang-orang yang bikin, kalau nanti gua ketemu saya udah nggak dongkol lagi sama dia. Lalu saya mulai doakan. Benar-benar ketemu loh. Ketemu loh. Ini orang yang paling bikin kesel di dalam hidup saya. Ini satu orang ini. Padahal dia tuh kalau dilihat dari kualitas itu kejahatannya nggak harus seperti, tapi memang ini orang. Kalau saya lihat dia dalam hati saya, ini orang kok masih hidup aja sih. Saking keselnya. Ya kan? Kita mau udah kesel sama orang, kok ada ya orang model begini ya? Kenapa kok dia lama matinya ya? Nggak mati aja deh. Heran, masih ke gereja juga tuh orang model begitu. Ada tuh. Saya ini kalau ngomong gini karena saya pernah dengar. Jadi itu kutipan. Maklumlah pendeta suka keliling gereja orang. Jadi ember.com di mana-mana tuh ada. Ada aja tuh cerita-cerita lucu begitu. Bagi saya itu benar-benar menggelikan. Kok bisa ya tuh orang tuh, kok bisa dia begitu? Ya berarti ini sudah apa? Jengkel kan? Coba Anda berlutut doain dia terus. Dari muka di bayangan sudah doa. Orang gini doain. Kalau didoain terus, engkau akan melihat dia seperti malaikat. Terlepas dia nggak suka sama saudara, sama saya, yang penting saya ketemu dengan dia tetap aku bisa apa? Menikmati hidup. Engkau yang punya fasilitas, cuman gara-gara ketemu orang itu hilang suasana surga. Coba, engkau lagi jalan sama keluarga di mall, udah mimpi, udah itu kan udah disetting, nanti di mall makan ini, sini. Belum sempat makan, begitu masuk mall langsung kelihatan orang itu. Bisa bubar nggak? Suasana keluarga bisa kacau nggak? Entar ada, kenapa sih gimana? Tiba-tiba jadi begini sih, mana ini? Kenapa ada apa sih? Entar suaminya, mana ada? Nggak tahu, nggak pusing banget. Loh, kenapa tiba-tiba? Pernah nggak dengar pernah kejadian gitu? Banyak di mana-mana. Jangan-jangan saudara juga pernah kejadian. Itu ayat itu terlalu jelas. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya kalau kita tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga, tahu nggak? Ini daging ini keinginannya ngotot banget. Ada seorang istri saya dengar begini, laki gue ini heran. Kalau udah maunya, aduh, wah, nggak sanggup deh saya. Kalau udah maunya tuh, nah, kalau itu saudara yang istri berdoa terus benar. Gunakanlah banyak kesempatan untuk berdoa. Saudara, ini belum putus nih poin 2. Dia akan bersambung connecting dengan poin 3. Ya, yang poin 3 ini saya udah mesti kasih tahu karena ada connecting dengan seorang pribadi. Nah, poin 3 menjadi penting doa itu karena di dalamnya kita semua suka. Karena melalui doa itu kita bisa mengalami, menerima, mendapatkan mukjizat. Melalui dan oleh doa kita bisa mengalami, menerima dan mendapatkan mukjizat. Dan dengarkan, mukjizat ini bukan mukjizat ece-ece. Saya bilang ece-ece itu, saudara tahu nggak? Orang sakit sembuh itu mah ece-ece. Sebenarnya kalau saudara belajar Alkitab, yang begitu tidak dikhususkan untuk kita. Kita ini anak,
punya hak atas kesembuhan. Itu mujizat kesembuhan untuk orang yang belum percaya, biar dia percaya. Coba saudara lihat Alkitab. Semua yang terjadi mujizat sudah di dalam Tuhan belum di Alkitab? Belum. Jadi kalau pengen mujizat itu jangan yang kelas rendah dong. Bagaimana Pak yang mujizat yang benar-benar berkualitas? Mari saya hantar saudara membuka Kejadian pasal yang ke-18. Sementara komputer mempersiapkan ayat 17, yang bawa Alkitab tolong mewakili saya bacakan judulnya. Yang bawa Alkitab, karena itu tidak ada di komputer judulnya. Komputer nanti menayangkan ayat 17, tapi tolong bacakan judulnya dulu. Bisa bantu? Atau saya langsung aja, nggak usah baca, saya terlalu hafal ayat ini. Bukan, ayat 16. Karena kan saya bilang ayat 17 disiapkan, berarti di perikop itu. Doa syafaat Abraham. Dengarkan begini. Tambahan catatan saudara, ada Yeremia 23 ayatnya yang ke-18. Siapakah yang bisa hadir di Dewan Musyawarah Tuhan? Saya singkat dengan DMT. Tidak ada yang bisa hadir kecuali Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah itu punya ruang yang namanya DMT. Di sana Allah bersidang, melaksanakan pleno untuk melakukan keputusan berkaitan dengan situasi yang ada di bumi. Salah satunya diputuskan ketok palu secara musyawarah untuk mufakat tanpa voting, bahwa karena kejahatan yang begitu luar biasa tidak bisa ditolerir lagi, maka sidang pleno Bapa, Anak, dan Roh Kudus di Dewan Musyawarah Tuhan mengetok palu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Selesai. Keluar sidang, malaikat dipanggil, diutus, dan sudah siap untuk mengeksekusi. Jadi eksekutornya sudah siap, tinggal tunggu satu kata, duit, hancur. Persoalan menjadi pending. Kenapa? Itu judul tadi. Setelah keluar dari ruang sidang, tinggal mau melakukan kucuk, naiklah yang namanya doa Abraham. Doa naik, masuklah pada ayatnya yang ke-17. Ayat 17 tolong. Kejadian 18 ayat 17. Nah, coba, oke, lihat. Berpikirlah Tuhan itu dulu. J, seandainya Anda berdoa lalu sampai Tuhan mikir, mujizat gak? Saya bilang lebih dari siapa lu. Sampai Tuhan mikir. Ayo baca ini. Enggak ada beda loh kita dengan Abraham. Bapak orang beriman, kita anak orang beriman. Imannya sama kan? Arahnya sama kan? Kepada Kristus, amin. Jadi bisa nggak aku buat Tuhan mikir? Bisa. Tapi nanti sudah akan lihat di mana letaknya kalau sampai seperti itu. Kita bisa saja dapat terima alami mujizat melalui doa. Tapi doanya seperti apa? Kebanyakan kita doa tampil berderet pengemis-pengemis di hadirat Tuhan, kata malaikat. Doa kita tidak jauh daripada apa? Minta dan minta dan minta dan minta dan terus minta. Keluar dari minta, ngatur. Siapa yang diatur? Kalau Tuhan diatur, mikir nggak tuh Tuhan? Mikir juga, kurang aja lama dulu.
Minta-minta berubah, atur-atur, naik tingkatnya apa? Perintah. Tuhan bisa kita perintah. Yang begini nggak akan menghasilkan mujizat. Tapi di mana letaknya? Sampai Tuhan mikir dan ingat, Tuhan tidak hanya mikir, langkah yang lebih sadis lagi. Tuhan mikirin saja saya udah luar biasa. Tapi lihat, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Artinya apa? Tuhan keluar dari surga, datang ketemu siapa? Saya bilang ini mujizat terlalu luar biasa. Apakah itu cuma dengan doa syafaat Abraham untuk Sodom? Itu kan judulnya. Nah ini saya jujur saudaraku, ini khotbah nggak dapat dari buku. Murni yang saya sebut di alam dimensi. Mengalir. Nah, kita bicara kronologisnya. Abraham keluar dari Ur Kasdim, memenuhi panggilan Tuhan. Harusnya Abraham cuma berangkat sama istrinya. Tahu nggak ada yang ngintil dia siapa? Lot. Tatkala Abraham diberkati, Lot yang cuma ngikut kecepretannya. Abraham jadi konglomerat, Lot jadi konglomerat juga. Betul? Hebat kan? Lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang waktu sama-sama susah, itu kok kelihatan setia sama-sama ya. Bergumul sama-sama, entah itu suami istri, entah itu kakak adik, entah itu joint partner. Tapi setelah diberkati, sering terjadi antara Abraham dan Lot. Harusnya kan kalau jadi Lot, tahu diri dong. Dia panggil dong stafnya. Lu jangan macem-macem, jangan ganggu-ganggu staf om gua bisa mampus nih, tahu lu gila lu. Tapi tidak menutup kemungkinan malah sebaliknya. Kenapa lu ribut? Diapain? Itu sombong amat tuh Abraham ini. Sikat. Loh, saya mendramatis gitu karena akhirnya kan Abraham panggil kan. Berarti Lot kurang ajarnya. Panggil lalu dikasih wejangan gini. Janganlah ada berantem di antara kita. Sebab kita ini apa? Kerabat. Coba lihat. Coba lihat saudara. Jadi sikap Abraham, dan Abraham salah satu tokoh yang suka berdoa dan bersama. Harusnya dia marah nggak sama Lot? Untung Abraham itu bukan orang Manado. Kalau dia bangsa keturunan Manado sama Batak, dengar tuh kesaksian Nenggolan tadi, habis tuh Lot itu saudara. Habis itu Lot. Kau jadi kurang ajar, kau celurit kau itu, Tapi coba lihat, Abraham tuh tidak terpancing lalu menjadi temperamental. Mari, kalau memang lahan ini udah sempit buat kita, di sekitar ini sebenarnya Tuhan itu memberkati kita seluruh ini. Lord, sudah kamu yang pilih. Singkat kata dia pilih di lembah Yordan seperti taman Tuhan, dan dia berangkat dan tepatnya di Sodom dan Gomora. Sekarang berandai-andai kalau saudara jadi Abraham, Tuhan datang lalu ngomong, Abraham, Sodom kamu hancurin. Kebenaran. Kira-kira begitu kan? Manusia pada umumnya begitu nggak? Termasuk Kristen nggak? Pendeta juga begitu kok. Itu kutuk pasti itu kualat, makanya Tuhan ajar itu. Memang ajar Tuhan, memang gue udah sebel sama Tuhan. Itu manusiawinya kan begitu kan? Tapi kita tidak diajarkan begitu, saudara. Kalau begitu itu namanya kita jatuh. Ya kalau sudah jahat ya jatuh. Loh, Tuhan ajar kita, nih, kita ini datang gereja ikut pasutri. Mestinya tambah jahat atau tambah baik? Teorinya kan begitu kan, tapi faktanya
jawab. Nanti di rumah jawabnya jangan di sini, nanti ketahuan. Allah datang. Bram, saya ini sudah sidang, udah ketok palu, Sodom mau dibumi hanguskan. Habis sidang, doamu naik. Waduh, ya kalau pakai bahasa saya ini bukan bahasa firman, gelisah. Lu gimana ya? Padahal Tuhan bisa aja cuek dong. Ya kan, biarin aja fajar. Tapi coba kita lihatlah perasaan Tuhan itu, saudaraku, melihat orang yang model Abraham. Ternyata dia Allah yang tega, nyata Allah yang punya kasih. Paling nggak kalau toh dieksekusi, dia tetap menghargai dulu. Lihat tuh doa, mujizatnya. Mujizatnya. Oh saudaraku, sudah mikir aja sedang ini, udah geleng-geleng kepala. Masih datang pula ke bumi, tahu nggak istilahnya? Aduh Tuhan, jauh-jauh amat dari surga datang ke bumi. Saudara pikir tuh, surga bumi itu Jakarta Bogor. Cukup jauh loh. Cukup jauh. Perjalanannya cukup memakan waktu. Cuman sih ada pendeta itu kilat itu bolak-balik Jakarta surga itu ya. Itu ada. Cuman kalau saya lihat perjalanan waktu Tuhan Yesus naik ke surga sama Roh Kudus turun, oknumnya kan sama aja, dia juga kan. Cuman secara kelembagaan aja berbeda kan. Yesus itu berlembaga dalam diri manusia, gitu kan? Roh Kudus itu sesuatu yang berlembaga tidak tampak, roh, gitu kan? Tapi coba saudara hitung, Tuhan Yesus naik ke surga sampai Roh Kudus turun berapa hari? Waduh, 10 hari. 10 hari berarti TP pergi 5 hari. Cukup jauh loh. Itu Allah. Coba kalau saya, apa lama itu saudara yang ke surga? Cuma tuh ada yang bisa PP langsung. Saya bilang hebat ini mau lebih Tuhan ya, ada pendeta yang mau lebih Tuhan. Benar-benar. Ya, tidak apa-apa lah. Itu dia. Mungkin dapat karunia super khusus. Ya, jangan konsentrasi ke sana. Konsentrasi lagi di sini. Saya mau ajarkan yang benar. Ya. Jadi begini, Abraham doa. Lalu Tuhan sampai mikir. Ternyata Tuhan gak tinggal diam. Lalu datang ngomong, Abraham, saya udah putuskan kamu doa. Tapi biar kamu tahu, ini kelakuan orang Sodom di mata kami memang harus dibantai. Aduh, masa si Tuhan tega? Kalau nanti ada 50 orang benar, Tuhan tega enggak? Enggak tega. Persoalannya enggak ada. Lalu ditawar. Coba lihat, Tuhan datang itu sampai Tuhan tuh bisa nego sama Jen. Gini. Tuhan mikir, datang ketemu, lalu kesempatan nego. 40 Tuhan. Enggak ada. 30 enggak ada. 20 enggak ada, 10 enggak ada, stop enggak mujizat? Tidak. Akhirnya tuh bahasnya begini, ku tahu yang kau mau Abraham. Jadi doa syafaat Abraham untuk Sodom tidak mungkin tidak menyebut nama Lot dan keluarga. Sehingga Sodom tetap dieksekusi, tetapi tanpa Abraham minta. Saya nggak ketemu ayat tuh, tapi Tuhan tahu kedalaman hati Bapak Ibu. Abraham, Lot dikeluk. Padahal siapa Lot? Orang kurang ajar. Memang cocok mampus dengan Sodom kan? Memang cocok. Tapi lihat, Abraham tidak mau kehilangan sukacita. Damai karena Lot. Terus dibawa dalam doa. Dia tanamkan karena itu adalah kerabat. Saya pikir kenapa disebut kerabat? Berarti Abraham angkat dia selevel dengan Abraham. Padahal statusnya apa? Kalau Abraham pakai tetap dia ponakan, habis dia dihajar Abraham sewena-wena. Lalu diponakan perang ajar. Sudah kerabat.
mendatangkan mujizat. Karena doanya juga berkualitas. Tidak datang minta buat Abraham, tapi datang minta untuk orang lain. Logika saya berjalan. Kalau saya doain Jane, mintakan berkat buat dia, lalu Jane dapat masa enggak? Karena itu kan Tuhan kan. Masa saya dilewatin? Kan mungkin. Sebenarnya saya tanamkan, Noldi, yuk nggak usah minta. Nih saudaraku, saya saksikan, emang nggak enak. Istri saya itu pernah minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, ini yang terakhir, aku masuk ruang operasi. Ternyata nggak bisa. Dia harus masuk lagi ruang operasi. Dan kalau sudah bicara ruang operasi, saudara tahu nggak? Banyak yang dipikirkan dan terpikirkan. Salah satu apa? Mentalnya. Mental itu berpengaruh dari apa? Dia sakit, mikirin suami karena dia seorang istri, mikirin anak, mikirin dompet, itu semua terpikirkan semua. Ya, kami coba untuk membantu, memberi pengertian. Udah, kalau kamu yakin dari Tuhan, operasi sudah, nanti semua akan Tuhan sediakan. Dan kita tidak perlu minta sama Tuhan. Kalau ini kebutuhan yang dari Tuhan, dia tahu dan dia akan penuhi. Salah satu apa? Biaya. Dan kami minta tanda. Setiap kali dia mau operasi, minta tanda. Hanya satu orang yang tampil. Om, tante, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau om, tante sudah putus, saya tanggung jawab seluruh biaya, sekalipun itu ada radiasi atau kemo. Sekian persen stres hilang. Stresnya kan tinggal berhadapan dengan, karena dia sudah trauma juga sekian kali. Kalau nggak salah di Gading Pluit 4 atau 5 sekali di SCM bencana. Orang bertanya, ada ini satu pertanyaan yang saya susah terima. Menurut pandangan dia, gini, kok orang sesetia seitu seperti Ibu Esther istri Yu, kenapa sih Tuhan? Wah, itu bukan jaminan. Justru tahu nggak? Disinilah Anda akan lihat kualitas imanmu dan kedewasaan rohani. Ikut Tuhan bukan everything is okay. Tapi justru begini, saudara lihat apa Paulus mengorbankan segala-galanya, lalu apa? Lalu hidupnya enak secara jasmani. Ingat, jangan manjakan apa yang disebut yang lemah. Engkau akan hancur. Itu fana. Kalau kita fokus kepada keinginan daging, hancur kita ke depan. Finishing touch-nya kita justru hancur. Dan banyak contoh hal yang berkaitan dengan daging ini, Allah akan penuhi. Amin. Tanpa minta dia penuhi. Bahkan dia tahu sebatas kekuatanmu punya materi itu. Saya bilang, engkau kok sudah jadi kaya, tapi kekayaan tidak mendorong untuk engkau makin setia pada Tuhan. Saya pertanyakan. Harusnya kalau kita bilang aku dapatkan semuanya dari Tuhan, itu harus apa? Mendorong aku, amin, untuk membangun hubungan dengan Allah secara apa? Secara intim. Dan ini yang dilakukan Yesus. Yesus teladankan, ini ditinggalkan kepada kita. Paling nggak malam ini cuma bicara topik yang klasik, doa. Tapi ingat, Yesus berkata, ini yang saya tangkap, dari semua yang penting, Noldi,
bagi saya doa itu yang terpenting di atas segala-galanya. Karena waktu saya berdoa, aku ada di jalur khusus. Waktu aku berdoa, aku tidak menjadi emosional melihat tingkah laku orang Yahudi yang sedemikian kurang ajar. Bisa-bisa kalau Yesus nggak berdoa, saya bisa tangkap. Jangan-jangan nggak jadi naik ke salib. Karena dia anggap lawan-lawan yang perlu dibinasakan semua dia orang, betul? Apa jadinya kekristenan tanpa salib? Nah, oleh karenanya saudaraku, dari semua yang penting, bekerja penting Bapak Ibu, ngurus keluarga rumah tangga penting, berusaha itu penting, tapi di atas kepentingan itu ada yang jauh lebih penting. Karena rumah tanggamu, usahamu akan lebih terjaga tatkala kita menjadi pribadi yang suka mau berdoa seperti Abraham. Ya. Sebelum ada ini, Abraham itu jatuh terus loh. Sebelum saya baca ini jatuh terus loh. Di Mesir Sarah dijual. Tapi setelah dia mendapatkan bagian, dia mengerti. Yuk mari kita mau mengerti. Padahal Tuhan gak minta waktu untuk kita, dalam artian harus sekian menit, harus sekian jam. Tetapi Tuhan cuma sampaikan gini, jika engkau paham bahwa kebutuhan utama orang percaya sesungguhnya letaknya ada di rumah, Allah siapkan jalur khusus. Anytime kita bisa datang dan berdialog pribadi dengan dia. Nah, di situ pula telah dijadikannya untuk kita menjadi pribadi yang tidak mudah tergoda, terperdaya, sehingga kita jatuh. Kalau sudah begitu dua hal ini, mujizat pasti terus dan terus, tak terhalangkan lagi, tak terbendung lagi. Astagfirullah. Tidak bisa dihentikan. Kalau surga sudah bertindak, tidak bisa diberhentikan oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh karenanya, saya tidak mau cuma bilang doa itu adalah nafas orang berdoa, orang percaya. Jadi kalau nggak berdoa nggak bernafas, masih bernafas juga. Tapi kalau saya bilang ini doa ini penting dan very important. Saya cuma hamba Tuhan dengan gaya seperti ini. Namun apa yang Tuhan sudah berikan, saya sampaikan. Saya lagi mikir, Tuhan kok kayaknya kurang adil. Kalau cuma mau nyampaikan nanti aja, pasti saya dengan yakin masih dijadwal di sini. Kenapa harus menggantikan sang istri? Nah, saya tidak tahu. Mungkin semua, tapi bisa aja 1-2 orang yang Allah incar malam ini untuk topik ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan, Jen. Haleluya. Glory, jadikan aku Tuhan.
Dan kalau saya bilang ini juga konyol. Kenapa? Bayangkan, Allah putuskan, Allah batal karena doa. Saudara kenal Raja Hizkia? Saudara tahu kisah riwayatnya? Hizkia sakit, Nabi Yesaya pergi, katakan, "You tidak sembuh, tapi apa? Mati." Saya disuruh Tuhan ke Cikias ngomong gitu. Sorry, saya mungkin akan cari pendeta lain. Tuhan, tolong yang lain aja pergi ke Cikias ngomong begitu. Oh no, thank you. Tapi Yesaya harus pergi. Dan saudara, perjanjian lama itu aneh. Anehnya begini, Nabi datang tanpa pemberitahuan. Itu mengagetkan orang yang dijumpai. Ingat gak waktu Samuel datang ke kampungnya Isai? Tahu gak orang sana bilang apa? Apakah datangmu itu berita baik atau berita buruk? Sama dengan Hizkia. Apalagi Nabi sekelas Yesaya, Nabi besar. Nabi datang, berita apa yang kau bawa untuk aku? Sorry Raja, bad news. Kamu mati, tidak sembuh. Hanya itu saja. Ulang. Apa yang dilakukan Hizkia? Membalikkan badannya, lalu ngapain? Pray. Belum jauh Yesaya kembali. Yesaya kembali. Dari bad news berubah menjadi good news. Tahu nggak? Cuman karena doa. Betapa tulisan Yakobus itu tidak boleh dianggap sepele. Doa orang yang benar kan? Saya melihat terjemahan lain diterjemahkan doa yang tepat sasaran. Dahsyat kuasa. Sebab kalau pakai kriteria orang benar, kita ragu kita orang benar, betul? Dasarnya terlalu rendah karena iman percaya. Jadi saya suka menggunakan, ya saya suka utak-utik yang di iPad, walaupun ada keterbatasan bahasa Inggris, cuma terlalu banyak terjemahan, ada The Message, ada God's Word, Translation. Nah, saya coba. Wah, doa orang yang tepat sasaran, dahsyat hasilnya. Itu kira-kira begitu. Termasuk Hizkia, termasuk Abraham. Tahu nggak yang putuskan dia mati siapa? Bukan Yesaya, Tuhan. Kenapa Tuhan bisa jadi konsisten? Bisa saja berlaku pada Hizkia, berlaku juga kepada saudara. Kenapa tidak? Karena kita umat Tuhan. Hanya jalur khusus itu hanya untuk umat Tuhan, tidak untuk agama. Orang beragama belum tentu umat Tuhan. Yesaya bang, dan katakan, engkau sembuh. Engkau tidak jadi mati. Pertama, saya kalau nggak jadi mati tetap sakit, mendingan mati aja, karena mati ketahuan ke surga. Tapi Allah tidak pernah kerja setengah jalan. Engkau tidak jadi mati, dan ini buah arah untuk kesembuhan. Sudah batal, sembuh, saya pilih mati. Karena Yesaya juga belum ngomong. Kalau cuma hari besok mati lagi, sama aja bohong. Tapi lihat, penundaan itu cukup lama, 15 tahun. Persoalan tunda-tundanya, Allah putuskan mati, bisa Allah rubah. Masa kalau sudah begini kita masih nggak mau berdoa? Saya nggak akan bilang ke Bapak tak rugi besar. Nah, peristiwa yang satu lagi agak mirip Sodom, tapi ini kotanya Niniwe. Allah putuskan tunggang, langgang, tunggang, balikan. Tapi tatkala mereka merendahkan hati, itu namanya tepat sasaran. Lalu mereka berseru, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya nabinya yang frustrasi.
Kenapa aku melarikan diri? Paling nggak aku udah tahu watak hati Allah yang bisa berubah dari murka yang menyala-nyala menjadi kasih yang tak terbatas. Padahal cuma doa. Kita beri bersama-sama. Jadikan aku Yesus Tuhan. Jadikanlah kami rumah doa. Bawa dan dorong terus kami menjadi pribadi yang suka berdoa, yang sadar untuk tidak mengabaikan waktu sehingga terlewat dengan sia-sia.
biar kami mau merebut waktu-waktu kami yang hilang di masa mendatang, untuk kami punya kehidupan doa yang tepat, yang teratur. Maka kami akan melihat tatkala surga bertindak menjadi kesaksian yang luar biasa, untuk kami dapat terus memuliakan Engkau. Tuhan menghendaki Pak Sutri untuk mendengarkan firman ini. Biarlah boleh Tuhan meteraikan, sehingga boleh menjadi berkat yang permanen, tidak sirna sampai di masa mendatang. Serta Roh Kudus mampukan untuk kami boleh terus belajar, melaksanakannya, mengaplikasikannya, mempraktekannya, memperlakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami akan menjadi orang berbahagia karena kami hidup tanpa musuh. Kami akan menjadi lebih tenang, lebih tentram karena hidup tanpa kekesalan. Hanya karena doa. Terima kasih. Pakai terus ibadah Pak Sutri GPD Bethlehem ini, sehingga semakin lebih banyak lagi Pak Sutri menjadi tangguh dalam membangun rumah tangga, menjadi kokoh tak tergoyahkan, karena mereka boleh menerima terus pengajaran firman yang benar. Terima kasih Tuhan. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan ambil bagian di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan melalui ibadah Pak Sutri ini, dan lewat mereka semakin banyak Pak Sutri yang bersemangat mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dan segalanya hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami, kami beralaskan doa ini. Haleluya. Mari yang diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk.